Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lintang Sagoro dan kali ini saya sangat senang bisa bersama dengan teman-teman untuk kita belajar bersama-sama terkait pelayanan paliatif di tingkat primer. Saya ingin membawa dari mindset there is nothing we can do. Tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai dokter atau sebagai tenaga kesehatan di layanan primer menjadi there is always something we can do. Selalu ada hal yang bisa kita lakukan untuk membantu pasien bahkan dari tingkat primer. Saya akan memulai dengan cerita dari seorang Bapak Ahmad yang berusia 70 tahun, menderita penyakit kanker yang sudah metastasis. Sehingga kini banyak menghabiskan waktu di tempat tidur karena nyeri di dada dan juga sesak nafas. Hal ini tentu membuat Pak Ahmad mengalami kesulitan untuk beraktivitas dan dia tidak bisa menghadiri kegiatan-kegiatan sosial yang selama ini Pak Ahmad datang, seperti datang ke pengajian atau sekedar ngobrol-ngobrol bersama tetangga. Keadaan tersebut itu juga berdampak pada istrinya yang eh, sudah juga sama-sama lansia sehingga harus memberikan perawatan kepada Bapak Ahmad. Padahal mereka berdua sama-sama lansia. Di sisi lain, saat harus kontrol atau mendapatkan perawatan di rumah sakit, mereka berdua, bapak dan ibu ini sangat kesulitan karena ada kebutuhan akomodasi yang harus dipenuhi, seperti menyewa mobil untuk datang ke Jakarta atau untuk menginap, sehingga untuk kontrol selama 1 bulan sekali itu menjadi tantangan bagi pasangan ini dan buat bapak dan ibu ini. Sebab jarak yang jauh dan tidak memungkinkan untuk Pak Ahmad menggunakan transportasi umum. Nah, kita bisa bayangkan untuk Pak Ahmad yang mengalami kesulitan seperti ini, bagaimana dengan kondisi pasien-pasien kita yang itu harus kontrol lebih sering daripada Pak Ahmad. Tidak ada dukungan perawatan paliatif yang memadai di daerah, membuat kualitas kualitas hidup Pak Ahmad dan keluarganya juga semakin menurun karena adanya tekanan secara finansial, fisik, emosional, dan sosial. Seperti contohnya Pak Ahmad mungkin dulu bisa bekerja, masih bisa bekerja, tetapi saat ini dengan beliau sakit, tidak bisa bekerja dan tidak bisa menafkahi keluarga. Nah, berikut adalah definisi paliatif menurut WHO. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, baik dewasa maupun juga anak-anak, serta keluarga mereka yang menghadapi tantangan akibat penyakit serius yang mengancam jiwa. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan dan pengurangan penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang menyeluruh, dan penanganan terhadap nyeri serta berbagai masalah lainnya, baik itu secara fisik, psikologis, maupun spiritual. Tetapi ini definisi menurut WHO. Bagaimana sih kita bisa menerjemahkan definisi WHO dalam praktek kita sehari-hari? Sebetulnya apa itu perawatan paliatif? Nah, apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan saat kita menghadapi pasien yang kita rawat, tetapi mereka tidak bisa sembuh? Di sini paliatif bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien melalui kita, bagaimana kita mengelola gejala, mampu mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pasien, serta pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien. Nah, sering sekali sebetulnya kita menemukan pasien-pasien yang itu memiliki nyeri hebat, tetapi nyeri itu jauh lebih dirasakan hebat karena mereka cemas atau depresi. Contoh adalah seorang pasien yang menderita kanker seperti Pak Ahmad. Mereka menjadi cemas bagaimana nanti bisa meninggalkan istrinya yang tercinta, bagaimana mereka bisa menafkahi sehari-hari karena Pak Ahmad juga tidak bisa bekerja. Sehingga cemas dan depresi ini bisa memperparah sensasi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian kita juga sering mendengarkan tentang bagaimana kolega-kolega kita mengatakan, oh sudah pasien sudah kondisi seperti ini, kita paliatifkan saja. Nah, padahal perawatan paliatif itu bukan tentang menyerah, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kerangka paliatif, yaitu kita bagaimana memastikan kenyamanan pasien dan juga keluarga saat menghadapi penyakit serius. Hal ini mencakup manajemen gejala seperti mengatasi nyeri, sesak nafas, mual atau gejala fisik lain,
Kemudian ada dukungan psikososial seperti bagaimana kita bisa membantu pasien dan keluarga untuk mengelola stres, kecemasan atau depresi, dan juga pemahaman spiritual, bagaimana kita bisa menghargai nilai-nilai spiritual dan budaya pasien. Semisal, apakah pasien sebetulnya ingin meninggal di rumah, bukan di rumah sakit, atau adakah ritual-ritual adat yang perlu eh, dilakukan oleh pasien, atau bagaimana pasien tetap bisa beribadah, tetap bisa sholat, tetap bisa datang ke kebaktian atau yang lainnya. Nah, kenapa kita tidak bisa melihat penyakit kronis yang diderita oleh pasien itu sebagai masalah medis saja atau masalah fisik saja? Di sini kita harus melihat kondisi penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan ini sebagai permasalahan biososial atau konsep penderitaan keseluruhan atau total pain. Di sini kita bisa melihat penderitaan fisik pasien itu sebetulnya hanya seperempat. Penderitaan fisik seperti nyeri, gejala fisik, kemudian disabilitas fisik, itu hanya sebagian penderitaan yang dialami oleh pasien. Ada penderitaan sosial, seperti bagaimana hubungan dengan keluarga itu menjadi tidak harmonis karena adanya tekanan pramurukti atau tekanan caregiver yang diberikan oleh pendamping atau keluarga pasien. Yang kedua adalah beban ekonomi. Karena pasien tidak bisa bekerja, Pak Ahmad tidak bisa bekerja, kemudian adanya kurangnya komunikasi dan empati dari kita, pelaku tenaga kesehatan. Contohnya, misal kita menghadapi Pak Ahmad di puskesmas, oh ini kasusnya sudah metastasis nih, udah nggak bisa ditangani di puskesmas. Bapak harus ke RSCM di Jakarta atau Bapak harus ke Dharma SI Jakarta. Sehingga kurangnya komunikasi ini akan membuat beban oleh Pak Ahmad. Lah ke Jakarta aja susah. Gimana caranya dari puskesmasnya itu terdekat dengan tempat tinggal Pak Ahmad tidak bisa melayani lagi. Kemudian adanya ruang sosial terbatas. Dan selain penderitaan sosial, ada juga penderitaan psikis seperti rasa cemas, depresi, gangguan kognitif, serta gangguan penyesuaian. Yang tadinya mungkin Pak Ahmad merasa tegas atau merasa sehat, sekarang Pak Ahmad harus terbaring terus-terusan di rumah sakit, di rumah, sehingga akan menyebabkan Pak Ahmad memiliki depresi atau memiliki rasa cemas. Kemudian ada juga penderitaan spiritual dan makna hidup di sini. Ada kekecewaan, ya Allah, kenapa harus saya yang sakit? Kemudian ada juga penyesalan karena keinginan-keinginan tidak bisa tercapai. Seperti contohnya mungkin Pak Ahmad sebetulnya sudah mendaftarkan haji di usianya nanti yang ke 72 tahun. Tetapi karena penyakit yang diderita sekarang tidak memungkinkan Pak Ahmad untuk bisa membuat keinginan tersebut tercapai. Kemudian ada persepsi diri yang buruk. Karena Pak Ahmad menganggap dirinya sakit, sehingga menganggap dirinya sendiri lemah. Dan juga ada perubahan fungsi sosial dan juga profesional. Nah, mengapa sebetulnya perawatan paliatif itu penting di Indonesia? Seperti kita ketahui di sini, 88% orang yang memiliki kebutuhan perawatan paliatif itu belum bisa menerima perawatan paliatif. Karena saat ini banyak sekali perawatan paliatif yang bisa tersedia itu di negara-negara maju saja. Padahal 78% orang itu tinggal di negara berpenghasilan rendah, termasuk Indonesia. 98% ini angka yang sangat tinggi. Anak-anak yang berkebutuhan paliatif itu tinggal di negara yang berpenghasilan rendah. Dan 17% itu tinggal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sendiri. Nah, perawatan paliatif itu sebetulnya bagaimana kita bisa memberikan kehidupan di hari-hari yang dimiliki oleh pasien. Bukan sekedar kita memperpanjangkan hari yang bisa dimiliki oleh pasien, tetapi penderitaannya tidak kita tangani. Nah, siapa sebetulnya yang butuh paliatif? Saat ini, akses perawatan paliatif itu masih sering berfokus pada kasus-kasus malignansi atau kasus-kasus kanker. Padahal pasien dengan penyakit non-kanker itu juga memerlukan perawatan paliatif. Seperti contohnya, pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, termasuk anak-anak yang memiliki penyakit gagal ginjal, penyakit paru obstruktif kronis, kemudian memiliki AIDS yang itu tidak bisa
mendapatkan ARV. Kemudian kondisi-kondisi lain yang membatasi harapan hidup pasien. Kemudian ada orang dengan gangguan neuromuskular atau penyakit degeneratif, seperti penyakit Alzheimer, Parkinson, dan penyakit saraf lain yang menyebabkan ketidakmampuan secara progresif yang menurunkan fungsi tubuh. Kemudian ada juga pasien lanjut usia yang sering mulai kita temuin di praktik sehari-hari yang memiliki banyak komorbiditas, sehingga fungsi fisik mereka menurun dan memerlukan bantuan saat menjalani aktivitas sehari-hari mereka. Kemudian yang penting adalah keluarga dan juga pendamping pasien. Nah, keluarga dan pendamping pasien ini sering sekali menjadi pasien yang invisible atau pasien itu yang tidak terlihat. Padahal keberadaan mereka itu juga terdampak oleh penyakit yang diderita oleh pasien. Siapa yang merawat pasien sehari-hari? Siapa yang merawat pasien di rumah? Tentu keluarga atau pendampingnya. Seperti contohnya, mungkin ada anak yang tadinya tinggal di kota besar, mereka bekerja, tetapi karena orang tuanya sakit, mereka harus pindah pekerjaan atau keluar dari pekerjaan untuk memberikan perawatan. Sehingga dampak ini juga menyebabkan mereka cemas, depresi, dan juga adanya gangguan-gangguan penyesuaian lainnya. Nah, kemudian kapan sebetulnya paliatif itu harus dimulai? Paliatif itu harus dimulai secepatnya. Paliatif itu tidak menggantikan pengobatan kuratif. Contohnya, misalnya, zaman dulu kita beranggapan kalau orang yang dipaliatifkan itu ya udah stop semua pengobatan kuratif, kita nggak ngapa-ngapain, kita menyerah. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Atau pasien kita kirimkan ke rumah tanpa membuat perencanaan perawatan seperti apa di rumah nanti. Nah, paliatif itu bisa dimulai bersamaan dengan pengobatan kuratif. Seperti contohnya pasien yang mulai sering bilang, "Dok, saya ini lelah berobat." Atau keluarga bertanya, "Ini kita sudah mengantarkan ke rumah sakit. Pasien sudah mendapatkan kemo. Tetapi di rumah pasien masih kesakitan, pasien masih tidak mau makan, pasien masih merasakan cemas. Apa dok yang bisa kita lakukan?" Dan di sini ada kebingungan oleh pasien dan juga pasien juga menderita. Jadi di rumah sakit itu hanya satu episode saja, tetapi bagaimana keberlangsungan keperawatan di luar rumah sakit ini yang harusnya kita perhatikan. Sehingga perawatan paliatif seperti bisa kita lihat di bagian yang bawah ini dilakukan secara beriringan. Yang nanti memang porsinya seiring berjalannya waktu saat menjelang akhir hayat, porsi paliatif ini akan semakin besar sebelum kita berpindah ke perawatan hospice. Nah, apa itu perbedaan perawatan hospice dan perawatan paliatif? Perawatan paliatif itu untuk mendampingi pasien-pasien kita yang memiliki penyakit kronis yang itu tidak bisa disembuhkan. Sedangkan perawatan hospice adalah perawatan yang secara spesifik kita berikan untuk pasien bisa menghadapi akhir hayatnya dengan tenang. Kemudian disusul dengan bereavement atau perawatan duka yang kita tujukan untuk keluarga atau yang mendampingi pasien selepas pasien sudah berpulang. Nah, di mana paliatif itu bisa kita berikan? Paliatif bisa kita berikan pertama di puskesmas sebagai first contact atau kontak pertama masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan primer. Yang kedua bisa kita berikan di klinik praktek mandiri, baik itu praktek dokter, praktek perawat, praktek bidan, itu bisa memberikan perawatan paliatif. Yang ketiga di rumah sakit tentu saja, belum masih banyak rumah sakit yang belum bisa memberikan perawatan paliatif. Kemudian ada juga panti jompo, panti sosial, dan rumah singgah kanker atau rumah singgah lainnya yang ada di kota-kota. Dan yang terakhir adalah telemedicine. Seiring berkembangnya teknologi informasi, kita tenaga kesehatan itu bisa lebih mudah hadir di rumah pasien melalui layanan telemedicine. Seperti contohnya kan sering sekali kita melihat pasien atau keluarga pasien itu cemas, panik, pengen mendapatkan jawaban segera atau arahan segera. Itu bisa kita bantu dengan telemedicine untuk membantu menenangkan mereka dan memberikan mereka wawasan apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah saat itu juga. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memulai paliatif di layanan primer? Yang pertama, tentu kita harus mengidentifikasi kebutuhan paliatif di pasien kronis yang kita layani, yang nanti akan kita belajar bersama-sama dalam kursus ini.
Kemudian yang kedua adalah kita memulai percakapan dengan empati, dengan active listening, mendengarkan pasien. Jadi pasien nggak kita buru-buru, udah ya Bu, udah ya Pak, ini aja. Udah, pasien berikutnya gitu. Enggak, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan cerita, bagaimana pasien mendeskripsikan penderitaannya. Apa harapan Bapak Ibu selama menjalani pengobatan ini? Bapak Ibu bagaimana pemahamannya tentang penyakit yang dideritanya? Mungkin mereka sudah datang ke rumah sakit, tetapi mereka masih nggak ngerti apa itu cancer. Mereka masih nggak ngerti apa itu gagal jantung. Mungkin di situ kita bisa membantu mereka untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang apa itu penyakit mereka dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengurangi gejala atau penderitaan yang diderita oleh pasien dan juga keluarganya. Kemudian, apa yang membuat Bapak atau Ibu sulit beraktivitas? Misalnya, eh, sulit untuk berjalan, bagaimana kita bisa membantu, contohnya mungkin bisa mengarahkan pasien untuk memiliki kursi roda, atau bagaimana kita bisa membantu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola gejala sederhana. Mungkin sering sekali dari rumah sakit tidak mendapatkan obat-obatan yang cukup. Bagaimana gejala-gejala atau efek samping dari pengobatan itu bisa muncul. Nah, di situ kita bisa step in atau kita bisa hadir untuk mengelola gejala seperti rasa nyeri, gangguan sistem pencernaan, sulit tidur pasien, atau gejala-gejala lainnya. Yang keempat, tentu kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa melakukan semuanya. Maka dari itu kita harus bisa melakukan rujukan yang tepat dan juga rawat bersama. Ketika kita merujuk pasien ke rumah sakit, kita nggaklah bilang, wah ini pasien sudah kondisinya sudah, ya kita sudah kompleks, sudah rumit. Ini bukan kompetensi kita di layanan primer. Udah ini kita rujuk aja di rumah sakit. Lalu ada disconnect di sana. Karena pasien masih membutuhkan perawatan primer di sini. Sehingga bagaimana kita tetap bisa mendampingi pasien, sehingga pasien tidak merasa seperti kita tinggal. Udah ini Bapak ke rumah sakit, udah ini Ibu ke rumah sakit. Tetapi bagaimana kita bisa mendampingi bersama-sama di sana. Mendampingi bukan berarti kita datang ke rumah sakit, tapi bagaimana ketika pasien bingung, pasien memiliki efek samping dari pengobatan yang mereka terima, kita tetap bisa melayani pengobatan tersebut. Kemudian yang kelima yang penting juga adalah bagaimana kita bisa melibatkan keluarga atau mendamping pasien, seperti cara mereka memandikan pasien, mengubah posisi tidur agar mereka tidak memiliki luka dekubitus, atau bagaimana pasien bisa memberikan makan. Sering sekali pasien itu, keluarga atau pendamping pasien itu tidak tahu atau kebingungan bagaimana cara merawat pasien. Di sini kita bisa membantu mereka untuk terlibat aktif dalam memberikan perawatan. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dan juga sumber bacaan untuk teman-teman nanti agar bisa mendampingi saat menjalani kursus. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat belajar.